Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana li'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada untaian kata ataupun kalimat yang patut kita ucapkan pada hari ini kecuali kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai bukti manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta hidayahnya, sehingga kita semuanya dapat meluangkan waktu sejenak untuk selalu mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh pengurus Pondok Darul Aitam Thorul Jannah Benawa Surabaya ini dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan sekaligus sanjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan termasuk bulan yang sangat mulia sekali dibanding dengan kemuliaan bulan-bulan yang lainnya. Sebab apa? Sebab di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa sekali, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bawah satu tingkat dari malam Lailatul Qadar itu juga ada satu malam yang mulia lagi. Apa itu? Malam nisfu Sya'ban. Tapi dari segala malam, malam yang paling mulia itu adalah malam Lailatul Qadar, sehingga bulan Ramadan dikatakan bulan yang sangat suci. Sebab apa? Di dalam bulan Ramadan pada saat malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar merupakan malam penurunan Al-Qur'an. Mulai dari Lauhul Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala global. Global itu maksudnya satu kitab, mulai juz 1 sampai juz 30 itu diturunkan sekaligus semuanya pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Langit yang sangat dekat dengan dunia. Kemudian barulah saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mewahyukan Al-Qur'an kepada Rasulullah mufassalan. Ya, tidak semuanya dicicil sesuai dengan kebutuhan selama 23 tahun. 13 tahun berada di Mekah, sehingga ada surat yang disebut dengan surat Makkiyah. 10 tahun diturunkan di Madinah, sehingga
surat Al-Quran, ada yang dimaksud dengan surat Madaniyah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar? Banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan yaumal taqal jam'an. Allah menurunkan Al-Quran global, satu mushaf itu ditandai ketika bertemunya dua pasukan perang antara pasukan muslimin dan pasukan kafir Quraisy pada tanggal 17 Ramadan atau alias pada saat perang Badar. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mengira bahwasanya Lailatul Qadar ya itu jatuh pada malam 17 Ramadan. Itu mengikuti pendapat yang seperti itu. Tapi bagi kita punya ilmu tersendiri ya. Bukan malam 17 Ramadan. Yang dimaksud pada tanggal 17 Ramadan itu bukan Lailatul Qadarnya, bukan ya. Jangan salah. Ya, jangan salah. Itu bukan Lailatul Qadarnya, tapi awal Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang dicicil itu lewat malaikat Jibril, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada malam 17 Ramadan, sehingga banyak sekali orang-orang Islam di berbagai wilayah di suatu daerah mengadakan peringatan nuzulul Quran. Ya, jadi Lailatul Qadar itu berbeda dengan nuzulul Quran. Paham ya? Jadi beda. Bedanya apa? Kalau Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran seluruhnya, ya, global. Satu kitab. Itu kalau Lailatul Qadar. Tapi kalau nuzul Quran, awal mula Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang secara dicicil itu. Apa wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar? Itu yang pertama tadi. Ada yang mengatakan yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan perang. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada awal tanggal bulan Ramadan. Berarti kita memperingati Lailatul Qadar itu awal pertama, berarti istilahnya tarawih pertama itu termasuk malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Ya. Itu menurut pendapatnya Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi berpendapat bahwasanya madhabuna wa madhabu jumhur ulama, jadi madhabnya Imam Nawawi dan kebanyakan jumhur ulama, annaha, sesungguhnya Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, berada di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Wa fi autariha arja, ya, wa fi autariha arja, dan di tanggal-tanggal ganjilnya itu sangat diharapkan oleh Imam Nawawi. Keterangan ini didapatkan dari kitab Raudhatut Thalibin yang mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti hadis sahih. Apa bunyinya? Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Bersiap-siaplah, carilah kalian semuanya Lailatul Qadar
pada tanggal ganjil di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan qiyamul lail, ya, pada malam 21 Ramadan. Insya Allah akan kita lakukan selanjutnya malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, malam 27 Ramadan sampai malam 29 Ramadan. Supaya apa? Supaya kita semuanya paling tidak di salah satu malam tersebut kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada yang berpendapat lagi, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Ada rumus dari Imam Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin, ya, beliau berpendapat jadi malam Lailatul Qadar itu dapat diketahui dari hari awal bulan Ramadan tersebut, ya. Itu menurut Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin. Jikalau harinya Ahad atau Rabu, fahiya lailatun tis'uwas isrin, maka kata Imam Ghazali, apabila hari pertama bulan Ramadan itu jatuh pada hari Ahad itu minggu, atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 20 berapa? 29. Jikalau hari pertamanya bulan Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka menurut Imam Ghazali Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 21 Ramadan. Jikalau hari pertama bulan Ramadan itu adalah jatuh pada hari Selasa atau Jumat, seperti tahun ini ya, hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malam 27 Ramadan. Itu menurut Imam Ghazali. Ada lagi, jikalau hari pertamanya bulan Ramadan adalah hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 25 Ramadan. Jikalau hari pertama bulan Ramadannya adalah hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal atau pada malam 23 Ramadan. Kalau mengacu pada rumus Lailatul Qadarnya Imam Ghazali, berarti Lailatul Qadar puasa tahun ini, Ramadan tahun ini 1441 Hijriah jatuh pada malam 27 Ramadan. Sebab apa? Sebab awal hari puasanya adalah hari Jumat, ya. Jikalau dalam kitab lain, ya, dalam kitab Hasyiah Bajuri itu ada lagi, jika awalnya hari Jumat seperti tahun ini, ya, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29 Ramadan. Jika awalnya hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya adalah malam 21. Jika Lailatul Qadarnya awalnya, jika puasanya awal harinya adalah hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27. Jikalau awal harinya adalah hari Senin, ya, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29 Ramadan. Jikalau hari Selasa, waalaikumsalam. Jikalau hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 25 Ramadan. Jikalau hari Rabu awal puasanya, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27 Ramadan. Jikalau hari Kamis, maka di 10 hari yang terakhir, ya, pada malam-malam ganjil bulan Ramadan, itulah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kayaknya tidak mungkin, karena Lailatul Qadar itu terjadi pada hanya satu malam saja. Jadi kalau menurut Imam Ghazali,
Jikalau awalnya hari Jumat puasanya, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27 Ramadan. Tapi kita tidak boleh meyakini, ya. Yang jelas kita harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Istiqomah, tidak boleh pilih-pilih. Kita ibadah malam 21 saja. Iya, kalau Lailatul Qadarnya malam 21, kita ibadah yang mulai hanya pada malam 23 Ramadan saja. Iya, kalau kebetulan Lailatul Qadar malam 23, ya. Makanya kita harus istiqomah di hari-hari ganjil, pada malam-malam ganjil 10 hari bulan Ramadan yang terakhir. Malam 21 Ramadan kita qiyamul lail, malam 23 Ramadan kita qiyamul lail, malam 25 Ramadan kita qiyamul lail, malam 27 Ramadan kita qiyamul lail, malam 29 Ramadan kita qiyamul lail. Jikalau kita bisa istiqomah, kita nggak usah mencari-cari Lailatul Qadar, nggak usah mencari Lailatul Qadar. Insya Allah Lailatul Qadar itu sendiri yang akan menghampiri kita. Kalau bahasanya anak muda sekarang, otomatis mendapatkan Lailatul Qadar. Lah, Lailatul Qadar itu, pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, ada ciri-ciri fisiknya, ya. Yang pertama, Lailatul Qadar itu, ya, adalah Lailatun Baljatun. Ya, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat cerah sekali. La haratun wala baridatun. Malam itu tidak terasa panas dan tidak pula terasa dingin. Wala sahabun fiha. Dan di malam Lailatul Qadar itu tidak ada angin berhembus sama sekali, tidak ada angin, ya. Tidak ada angin, tapi tidak panas hawanya. Itu malam Lailatul Qadar ciri-cirinya. Jadi pohon-pohon semuanya diam, daun-daun diam, tidak tertiup angin karena tidak ada angin. Itu ciri-ciri fisik malam Lailatul Qadar. Wala matara, dan tidak hujan malam Lailatul Qadar. Wala riha, dan tidak ada angin. Wala yuma fiha binajmin, dan tidak ada bintang jatuh. Seluruh bintang tetap berada di langit, tidak akan mungkin jatuh. Itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau biasanya itu ada bintang jatuh, ya. Malam-malam hari biasanya itu bintangnya itu ada bintang jatuh, sehingga ada orang-orang daerah tertentu yang meyakini bahwasanya kalau ada bintang jatuh, ayo kamu sekalian berdoa kepada Tuhan, ya. Semoga urusanmu dipermudah, dilancarkan, dan apa yang kamu inginkan dikabulkan oleh Tuhan. Itu ada suatu kepercayaan di beberapa masyarakat tertentu seperti itu. Tapi khusus pada malam Lailatul Qadar, sekali lagi, itu tidak ada bintang jatuh, ya. Itu kalau malam. Kemudian kalau pagi harinya, min alamit mati yaumiha antatlu asyamsa la syu'a alaha. Kemudian pagi harinya, ya, itu yang malam. Kemudian yang tanggal ganjilnya, ya, pagi harinya itu matahari terbit, ya, itu tidak panas, ya, cerah, mataharinya cerah tapi tidak panas, ya. Malam harinya juga nggak ada hujan, nggak ada mendung. Jadi, tapi yang jelas ini saya menerangkan tentang tanda-tandanya, bukan semata-mata, ya, saya menginginkan kalian mempercayai satu tanggal ganjil, malam satu tanggal ganjil, tidak, ya. Paling tidak ini untuk orang awam, ya, untuk orang awam yang malas beribadah.
ini bisa melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Agar apa? Supaya mereka semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita insya Allah tidak akan malas, karena kita sudah terbiasa untuk sholat atau ibadah qiyamul lail setiap tanggal ganjil, setiap malam ganjil 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang rupek. Apa rupek? Apa rupek itu? Sempit. Sebab apa? Di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar itu di bumi itu banyak sekali malaikat-malaikat yang turun ke bumi, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sekali malaikat-malaikat. Ya. Dan malaikat-malaikat itu berbondong-bondong berbaris, ya. Satu barisan malaikat itu bisa mencapai 70.000 satu barisan malaikat. Dan setiap satu barisan malaikat, satu shaf itu membawa satu bendera, ya. Satu bendera. Apa benderanya? Bendera rahmat, bendera pengampunan. Dan banyak sekali, ada 4 bendera. Lah kalau satu benderanya saja ini dibawa oleh 70.000 malaikat, tinggal menghitung saja. 70.000 malaikat dikalikan 4, itu ada berapa jumlahnya? Banyak sekali. Jadi sehingga ada ulama yang mukasyafah yang bisa melihat Lailatul Qadar. Jadi melihat bumi itu seakan-akan sempit. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak ada malaikatnya. Ya. Jadi bumi itu seakan-akan sempit. Sebab apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Allah itu menurunkan malaikat-malaikatnya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Setiap malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat itu turun ke bumi, ya, sampai matahari terbit, kemudian naik lagi malaikat-malaikatnya. Bahkan di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan diskon, ya, istilahnya diskon 100% habis-habisan. Jadi Allah itu mencari ala mustaghfirin, adakah hambaku yang minta ampun, fa'aghfirolahu, maka aku akan mengampuninya. Ala mustarzikin, adakah hambaku yang meminta rezeki, fa'arzaqahu, maka aku akan memberikan rezeki. Ala mubtalah, dan apakah dari hambaku ada yang kesusahan, ada yang sakit, fa'afiyahu, maka aku akan memberikan kesehatan, maka aku akan memberikan kesembuhan untuk hambaku. Jadi malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang sangat keramat sekali dibanding-bandingkan dengan malam yang lainnya. Ya, kamu sampean minta apa? Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kada. Banyak sekali. Jadi Allah mengobrol doa hambanya pada saat malam Lailatul Qadar. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, saya minta rezeki yang halal. Ya Allah, Gusti kula nyuwun anak soleh, rezeki lancar, budal haji tiap tahun, benjang pecah, usul insyaallah, ya, minta apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tepat pada malam Lailatul Qadar, dengan syarat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sholat malam, meskipun kita wiritan, kita berdiam diri di masjid pun, ya, tidak membaca apa-apa, tapi kalau kita niati iktikaf, ya,
itu sudah mendapatkan pahala, senajan meskipun kita di dalam masjid itu hanya berdiam diri duduk tanpa membaca apapun, meskipun duduk kita itu hanya bermain HP di dalam masjid, itu sudah menjadi kategori iktikaf, tapi niatnya saja yang iktikaf ya. Yang mendapatkan pahala itu niatnya saja, tapi perilakunya tidak, karena masjid bukan digunakan untuk bermain HP, tapi masjid digunakan tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Lailatul Qadar ya. Jadi kemuliaannya ya, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan ya. Itu Lailatul Qadar. Lalu apa amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar ya? Di dalam kitab Irsyadul Ibad ya, itu ada suatu keterangan, wa yusannu fi Ramadan, dan disunahkan pada bulan Ramadan, iktsaru tilawatil Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Sebab apa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan suci? Karena di mana bulan Ramadan itu tempatnya diturunkan Al-Quran, waktu diturunkan Al-Quran, sehingga kita memperingati nuzul Quran ya, memperingati Lailatul Qadar itu tepat di setiap bulan Ramadan. Untuk itu kita harus memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran itu asal katanya dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Al-Quran itu bacaan, bukan hiasan. Jadi setiap rumah orang Islam, setiap rumah orang Muslim itu harus mempunyai Al-Quran, dan tidak boleh menjadi hiasan semata. Tapi Al-Quran itu harus dibaca, dipahami artinya, dan dilaksanakan apapun yang ada di dalam Al-Quran. Untuk dapat memahami Al-Quran ini harus melalui proses belajar. Kita tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak belajar. Kita tidak mampu memahami Al-Quran kalau kita tidak bisa membacanya. Jadi urut-urutannya, satu, harus bisa membaca Al-Quran. Yang nomor dua, harus tahu artinya Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan isi Al-Quran. Tuh. Jadi untuk itu marilah kita semuanya yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang non-muslim ya. Orang-orang Kristen saja bisa membaca kitabnya, kitab Injil ya. Masa kita yang orang Islam nggak bisa membaca Al-Quran, kan malu-maluin ya. Makanya untuk itu yang merasa belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, marilah kita belajar membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya ya, Al-Quran itu besok ya, dapat memberikan syafaat. Jadi Rasulullah memerintahkan iqra'u, itu kan fi'il amar, iqra' itu fi'il
ya. Kalau ikra'u, ya, qara'a itu fi'il madhi. Tapi kalau ikra' itu merupakan fi'il amar atau kata-kata perintah. Sebagaimana malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu yang pertama di Gua Hira kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Bacalah. Disuruh membaca. Ya, sehingga wahyu yang pertama kali turun itu apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Ya, Iqra kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya bacalah. Sehingga Al-Qur'an itu adalah merupakan suatu bacaan yang harus dipahami dan harus diamalkan isi-isinya. Itu adalah Al-Qur'an. Ya. Tapi yang jelas yang pertama kali langkahnya harus bisa membaca dulu. Kalau tidak bisa membaca, mana mungkin kita bisa mengamalkan isi Al-Qur'an. Sebab apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sebab apa? Ketika hari kiamat datang, Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu dapat menjadi penolong bagi kita. Yang dapat memberikan syafaat pertolongan itu bukan hanya Rasulullah, bukan. Tapi Al-Qur'an juga bisa. Anak soleh solihah itu juga bisa memberikan pertolongan kepada kita pada saat hari kiamat. Untuk itu kita yang belum bisa belajar, yang belum bisa membaca, marilah kita belajar. Yang belum ada waktu untuk belajar, marilah kita cari waktu untuk belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Bukan hanya baik tapi juga benar. Karena baik belum tentu benar, dan benar belum tentu baik. Baik maksudnya apa? Bisa murotal, itu baik. Lagunya enak didengar. Dan benar menurut apa? Menurut kaidah tajwidnya. Itu cara membaca Al-Qur'an. Itu yang pertama, amalannya. Yang kedua, wa shadaqatin wa tawassu'atin 'alal iyal. Sedekah dan memberikan keluasan kepada keluarga. Maksudnya apa? Keluasan kepada keluarga itu apa? Maksudnya yang biasanya Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 20 sahur bukone, ya, ikannya tetap saja bandeng aja gak ganti-ganti, tahu aja gak ganti-ganti. Tapi khusus untuk 10 hari bulan Ramadan, kalau bisa kita berikan keluasan kepada keluarga kita. Makanya harus lebih enak, lebih bergizi. Ikannya harus lebih enak, lebih bergizi. Itu memberikan keluasan kepada keluarga. Ya, sedekah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib termasuk zakat, itu wajib. Zakat fitrah sudah maklum diketahui oleh orang lain. Tapi kalau zakat mal ini jarang sekali. Meskipun tahu, tapi kadang-kadang eman. Ya, zakat mal eman. Apakah orang yang mempunyai mobil wajib mengeluarkan zakat mal? Wajib hukumnya. Ya. Jikalau mobilnya itu termasuk mobil pribadi ataupun mobil yang bisa menghasilkan uang, ya. Tapi kalau mobilnya itu masih mobil cicilan, masih belum lunas, maka tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau mobilnya sudah lunas, ya, berarti mobilnya itu sudah termasuk milkutam, milik yang sempurna, sehingga wajib mengeluarkan zakat mal mobil tersebut jikalau sudah sesuai dengan nisabnya. Apa nisab zakat mal? Berapa nisabnya itu? Ya, seharga
dengan paling sedikit itu 85 gram harga emas murni. Ini kemarin saya terangkan pengajian di Sidoarjo. Saya tanya kepada ibu-ibu yang ada di sana, Bu, sekarang harga emas murni 1 gramnya itu berapa? 600.000 Ustaz. Berarti uang 600.000 dikalikan 85, itu hasilnya berapa? Andai kata misalkan ya, semisal itu hasilnya 100 juta. Andai kata kita punya mobil Innova, dicek Innova, andai kan dijual itu harga pasarannya adalah 200 juta. Berarti uang kita itu masih lebih 100 juta. Nisabnya tadi kan 100 juta. 85 gram emas andai kata. Ya. Andai kata 1 gramnya sekarang 600.000 dikalikan 85, hasilnya 100 juta andai kata. Tapi nggak 100 juta. Lebih insyaallah ya. Lebih. Nah, kita punya mobil Innova, bukan cicilan tapi sudah lunas. Andai kata kita jual, ya, harga pasarannya itu masih 200 juta. Berarti kita masih ada sisa 100 juta. Berarti kita wajib mengeluarkan zakat mal. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5%. Ya. Itu zakat mal. Tapi kebanyakan hadirin pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali orang-orang yang eman untuk mengeluarkan zakat mal. Lah ya Ustadz, kita sudah susah-susah berupaya mengumpulkan uang, tapi mengapa kita harus mengeluarkan zakat? Lah ini bahayanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya bahaya sekali. Bahayanya apa? Wujubuz zakat, kewajiban zakat, ma'lumun fi dinillahi ta'ala daruratan. Jadi kewajiban membayar zakat itu sudah diketahui di dalam agama Allah secara pasti. Fa in jahada biwujubiha, dan ketika kita mengingkari kewajiban membayar zakat, faqad kadzaballahu wa rasulah, maka sungguh orang tersebut telah berdusta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fa'ukima bi kufri, dan orang tersebut dihukumi kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bahayanya. Sebab apa? Harta benda yang kita punyai itu memang ya secara syariat itu hasil jeripaya kita, tapi hakikatnya merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul. Li khamsatun utfi biha harral waba ilhatima al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatima yuk sadaqo kanggo menungso bisa nolak ibebaya apa maneh kangge wong tuwa bakal oleh pangapura. Monggo li khamsatun biha harral waba ilhatima al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatima. Gusti Allah demen sanget
karo menungso sing lumo mula iku yuk sedekah kanggo sangu lunga adoh li khamsatun utafi biya harral waba ilhatima al mustafa wal murtadha wa banauma wa fatima dunya prono mung titipan bisa sirna kapan dan do yakin marang pangeran kanggo wong kang duwe iman li khamsatun utafi biha harral waba ilhatima al mustafa wal murtadha wa banauma wa fatima. Demikianlah hadirin, karena waktunya yang tidak memungkinkan untuk diteruskan, insyaallah akan saya teruskan dalam pertemuan kajian berikutnya. Semoga kajian pada hari ini dapat bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan semoga kajian pada sore hari ini diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menemui dan mendapatkan malam Lailatul Qadar bulan Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.